dari 1 Juli, ya. Jadi beban bunga yang pertama kali itu 1 Juli. Ketika pembayaran bunga semesteran pertama didahulukan atau 1 Juli, dan pada yang kedua yaitu 31 Desember. Ya. Apabila obligasi dijual pada harga diskonto, ini berarti hasil atau yieldnya atau tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kupon, maka nilai wajar obligasi akan disesuaikan pada setiap tanggal pembayaran bunga yang sama dengan selisih antara suku bunga pasar atau yield dengan bunga yang dibayarkan tunai. Sebenarnya itu ini tambahan aja variasi ya kalau kita ingin membandingkan dengan suku bunga pasar ya. Schedule nilai tercatat bunga yang dibayarkan tunai, perhitungan bunga pasar yield serta selisih keduanya hingga tanggal jatuh tempo obligasi harus dibuat pada tanggal penerbitan agar penjualan lebih mudah pada setiap tanggal pembayaran bunga. Jadi sederhananya ini kita lihat ini ya, kita asumsikan selisih antara yield dengan pembayaran bunga adalah 500.000 pada setiap pembayaran bunga. Maka PT Anak mencatat jurnal di 2001, nah ini ketika menerbitkan obligasi, ya, Anak menerima kas 90 juta, utang obligasinya 90 juta. Nah, kemudian beban bunga pada utang bunga dan kas. Beban bunga, utang bunga dan pada kas. 1 Juli ini bayar bunga. Kemudian tanggal 31 Desember yaitu beban bunga utang bunga obligasi, utang obligasi dan utang bunga. Ini membayar beban bunga yang masih dibayar pada akhir tahun. Ya. Oke. Kemudian ajudan oleh kreditur, PT Induk mencatat pembelian obligasi dan pendapatan bunga obligasi selama tahun 2001. Nah, dia mencatat ketika dia membeli obligasi dari Anak, maka investasi pada kas. Ketika 1 Juli, kas dan investasi berupa obligasi di PT Anak pada pendapatan bunga. Kemudian tanggal 31 Desember piutang bunga dan investasi berupa obligasi di PT Anak pada pendapatan bunga sekian. Nah, penyusunan nilai tercatat obligasi dikarenakan selisih antara imbal hasil yield dan penerimaan bunga secara tunai oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari penerimaan bunga secara tunai. Ya, pendapatan bunganya adalah 6.500.000 ya. Sedangkan nilai tercatat itu lebih kecil ya. Pendapatan bunga 6.500.000, penerimaan bunga secara tunainya adalah berapa? 6 juta. Nah, kemudian di akhir tahun seperti biasa ya, seperti biasa di akhir tahun kita melakukan eliminasi karena di akhir tahun kita melakukan konsolidasi. Nah, pada tanggal 31 Desember atau akhir tahun, jumlah yang terkait dengan obligasi yang diperoleh dari pembukaan PT Induk dan Anak serta jumlah konsolidasian yang seharusnya adalah sebagai berikut. Kita lihat. Nah, ini reviewnya saja. Ya, review akhir tahun. Ini seperti berikut. PT Induk, utang obligasi, Induk nggak punya utang. Nah, dia Induk ini punya investasi di akhir tahun.
Kenapa 91 juta? Tadi ada perbedaan 500. Kemudian di sini kita lihat nih ya, ada perbedaan 500 ya. 500 jadi 1 juta. Jadi makanya investasinya jadi 91 juta. Utang bunga 6 juta, 6 juta. Di anak juga begitu, dia punya utang obligasi dan utang bunga sekian. Kemudian dia punya beban bunga 12 tadi 6 juta. Nah, ini beban bunganya 6.500.000 sama 6.500.000. Jadi totalnya adalah 13 juta. Ini total yang belum disesuaikan. Sehingga nanti harapannya jumlah konsolidasiannya adalah sama dengan 0. Sama dengan 0. Gimana caranya? Maka kita buat jurnal eliminasi. Utang obligasi 91 juta. Investasi berupa obligasi di PT Anak 91 juta. Jadi ini mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Nah, kemudian di jurnal yang eliminasi yang kedua yaitu pendapatan bunga ya. Ini saldo normal kan di debit apa kredit ya. Kita pindah ke debit. Nah, ini makanya ini harus disesuaikan ya. Ini harus disesuaikan dengan cara kita debit nih pendapatan bunga. Kreditnya apa? Beban bunga. Saldo normal beban bunga itu di debit, kita kreditkan. Dan nanti kalau kita bandingkan antara pendapatan bunga di sini, ini di ini dan ini, 13 juta ini, maka di sini di debit 0. Ya. Kemudian ini sudah 2001 sudah ya. Kemudian pada akhir 2002 ya, jurnal eliminasi yang sama dengan tahun 2001 karena siklusnya kan sama tuh ya. Jadi siklusnya sama dengan 2001, setiap 1 Januari dan setiap 1 Juli bayar bunga. Ya, siklusnya sama, maka ya hanya pengulangan saja. Pengulangan apa yang terjadi di 2001. Hanya saja jumlahnya investasi obligasi bertambah ya. Tadinya awalnya 90, begitu jalan 1 tahun jadi 91, jalan setahun lagi tambah 1 juta lagi jadi 92 ya. Hingga di tahun ke-10 nanti hasilnya adalah 100 juta ya. 100 juta nanti di tahun ke-10. Ya, begitu saja terus menerus ya. Sehingga jurnal eliminasi di tahun 2002 utang obligasi pada investasi obligasi di PT Anak, pendapatan bunga pada beban bunga, utang bunga pada piutang bunga. Nah, ini untuk utang bunga pada investasi untuk mengeliminasi uh, investasi pada obligasi atau kepemilikan obligasi antar perusahaan yang nomor 13 ini untuk mengeliminasi bunga ataupun pendapatan bunga antar perusahaan. Nah, yang ke-14 ini mengeliminasi utang piutang atas bunga. Itu kalau kasus yang pertama tadi, ya. Kasus yang bagian A ini masih dalam sebuah batas-batas yang agak panjang, yaitu ketika melibatkan pihak di luar konsolidasi, di luar afiliasi. Ini kasusnya berikutnya. Nah,
Jadi dianggap dari buku ini dianggap bahwa situasi yang lebih kompleks, lebih rumit jika terjadi jika obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berelasi kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Jadi maksudnya kalimat ini adalah akan menjadi suatu masalah yang kompleks kalau obligasi ini ya, awalnya adalah dibeli oleh pihak yang tidak berelasi, kemudian dari pihak yang tidak berelasi tadi atau di luar konglomerasi, kemudian dijual atau dijual kepada pihak apa yang afiliasi. Nah, ini ya, Anak menerbitkan instrumen utang, misalkan berupa obligasi ataupun wesel kepada non afiliasi. Nah, dari non afiliasi ini dibeli oleh pihak yang berelasi. Berelasi maksudnya berelasi antara anak dan induk, ya. Maka dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi, akuisisi itu pembelian ya, pembelian. Jadi istilah akuisisi ya, hafal ya. Jadi kelemahan para akuntan Indonesia ini kalau mau bersaing dengan akuntan-akuntan asing ataupun setidaknya regional, seringnya kalah ya. Atau misalkan akuntan dari Filipina, dari Thailand, gitu, ataupun dari Malaysia, ini biasanya kita kalah dalam penguasaan bahasa. Kebanyakan begitu. Akuisisi apa sih ini akuisisi? Akuisisi ini sama aja pembelian, pembelian, pengambil alihan. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang internasional yang beroperasi di Indonesia, ini banyak diantaranya akuntan-akuntan asing. Ya, ini karena ini tadi kita sering kalah bersaing dalam bahasa. Sebenarnya otaknya itu cerdas orang Indonesia. Jadi kalau kita apa tuh gambarannya pengalaman saya kuliah di Malaysia itu kalau dibandingkan orang Malaysia, orang-orang Thailand, India, sebenarnya orang Indonesia itu cerdas. Nah, cuma pertama orang Indonesia kalah di bahasa dan jujur aja kalau sama Malaysia sama Filipina orang Indonesia ini masih kan daya tahan untuk melakukan sesuatu itu kurang telaten itu aja. Tapi cerdasnya cerdas orang Indonesia Mas ya. Apalagi kalau sama sebenarnya kalau sama orang India Pakistan itu kita masih cerdasan kita sebenarnya. Cuma orang India dan Pakistan ini sangat kuat sekali kalau belajar gigih sekali. Dan dibandingkan dengan orang Indonesia kita masih kalah kalau masalah kegigihan. Tapi kalau cerdas cerdas kita. Makanya kalau nonton-nonton film India itu kan kadang-kadang konyol gitu ya. Kelihatan nampak kekonyolan mereka. Itu gambarannya sebenarnya menggambarkan kemampuan nalarnya. Oke, kita lanjut ya kelasnya. Jadi dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi, jadi pembelian obligasi oleh afiliasi ini melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Jadi hakikatnya sama seperti kalau jadi ini tadi. Nah, hakikatnya pembelian dari non afiliasi ke sini ini hakikatnya adalah pelunasan. Hakikatnya, ya, hakikatnya adalah pelunasan. Jadi sebelum masa jatuh tempo, ini kan tadi 10 tahun ya, misalkan dari 2000
sampai 2020. Selama itu belinya di antara tahun tersebut, berarti itu dianggap sebagai pelunasan. Tapi kalau belinya sudah di 2020, maka itu lain perkara lagi, nggak ada urusan, ya, sesuatu yang terpisah. Nah, maka karena dianggap sebagai pelunasan, maka itu disebut sebagai jadi pembelian oleh pihak yang berelasi tadi, ya, kepada non afiliasi. Ini dianggap sebagai pelunasan konstruktif. Jadi pembelian itu dianggap sebagai pelunasan konstruktif. Walaupun dalam tanda kutip obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi. Artinya walaupun tidak betul-betul dilunasi ini artinya dari pihak yang berelasi dari sini tadi, dari sini ke sini, dari non afiliasi ke induk ini, walaupun kenyataannya tidak langsung dilunasi, ya, tapi tetap disebut sebagai pelunasan konstruktif walaupun tidak betul-betul dilunasi. Ini anak punya utang kepada non afiliasi 100 juta, misalkan sudah dibayar 3 tahun, berarti sudah dibayar 93 juta, terus sama induk dibeli, ya, induk belinya juga begitu, ya, induk belinya begitu, nggak langsung 100 juta, nggak, tapi induk juga nyicil. Nah, tapi tetap dianggap sebagai pelunasan, bahasanya pelunasan konstruktif. Maka obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusutan laporan konsolidasian. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasian untuk periode tersebut melaporkan keuntungan untuk kerugian pelunasan obligasi apabila ada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakui isi obligasi. Jadi dalam proses dalam pelunasan ini nantinya, ya, antara afiliasi dengan induk ini pasti kalau ada selisih antara berapa yang dibayarkan dengan berapa nilai wajarnya, maka mengumpulkan laba ataupun rugi kalau ada selisih. Jadi kalau ada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dengan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Baik utang obligasi maupun investasi obligasi tidak dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Jadi kalau sudah lunas, nanti utang obligasi harus dieliminasi. Karena hakikatnya nanti ketika dilunasi, hubungannya sudah antara ketika ini utang kepada non afiliasi ini sudah dilunasi induk, nanti hakikatnya adalah utang piutang antara anak dengan induk. Hakikatnya adalah investasi induk terhadap anak. Jadi ketika induk ini membeli dan melunasi, induk ini melunasi utangnya kepada non afiliasi, sama aja induk ini punya piutang kepada si anak. Atau anak punya utang kepada induk. Nah, utang piutang antara induk dan anak ini harus dieliminasi. Investasi kepada anak dari induk harus dieliminasi. Bagaimana kalau kondisinya pembelian dari induk tadi kepada pihak yang berelasi, pembelian pada nilai buku? Nah, jika perusahaan membeli utang
afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berelasi dalam maaf, saya lanjutkan ya, ada iklan. Jadi jika perusahaan membeli utang obligasi pada pihak yang tidak berelasi ya, pada harga yang sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, maka ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Jadi, jadi kalau induk ini membelikan non afiliasi, ya, induk membelikan non afiliasi sama dengan nilai bukunya, ya berarti nggak ada masalah. Berarti sama aja dianggap sama seperti ini, anak kepada non afiliasi. Kalau dalam kasus tadi, ya, total utang obligasi dan premi ataupun diskonto terkait dengan dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi. Dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Jadi seakan-akan ya transaksinya sama dengan induk dan anak tadi. Ya, semua jumlah tersebut harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi untuk kasus pembelian pada nilai book ini ya seakan-akan antara bukan antara induk dengan non relasi. Jadi seakan-akan sama aja dengan induk dengan anak gitu ya. Maka efek dari apapun yang terjadi, premi, diskonto, beban bunga, utang piutang, semuanya harus dieliminasi. Karena di sini tidak mengandung suatu keuntungan apapun. Tidak mengandung suatu keuntungan apapun. Nah, ini hakikatnya sama antara induk dan anak, sama seperti yang langsung tadi. Nah, akan berbeda halnya jika di sini kasusnya pembelian harga yang lebih rendah daripada nilai buku. Nah, di sini akan timbul apakah itu untung ataupun rugi. Nah, jadi pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas itu naik turun, ya. Volatilitas itu artinya naik turun, volatility. Nah, jadi pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga itu kan naik turun ya kalau bunga efektif itu. Nah, dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar sekuritas membuat obligasi perusahaan jarang terjual pada harga yang sama dengan nilai buku. Nah, jadi kalau di pasar sekuritas, pasar modal ya, ini biasanya obligasi juga naik turun nih. Jadi jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Sehingga pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi, pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi, ya, induk membeli ke non afiliasi, tapi hakikatnya tadi mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan debitur, maka di situ akan muncul keuntungan ataupun kerugian. Ketika di sini kepada dia jual kepada non afiliasi,
Ini beda harganya ketika non afiliasi dijual kepada si induk ini. Nah, ini akan timbul keuntungan ataupun kerugian. Antara anak dijual ke non afiliasi, non berbeda dengan non afiliasi dijual kepada induk, ini menimbulkan keuntungan ataupun kerugian. Ya. Bisa menimbulkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, keuntungan ataupun kerugian ini dilaporkan dalam laporan laba konsolidasian pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Jadi pada saat itu induk melunasi kepada non relasi, nanti dalam laporan konsolidasi harus dilaporkan berapa untung ataupun ruginya jika dia melunasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi. Jadi pengakuan pendapatan anak menjual kepada non afiliasi, dia membayar beban bunga. Dihitung berapa beban bunganya. Ya. Terus non afiliasi menjual kepada induk tadi, berapa pendapatan bunga. Nah, nanti akan di-compare berapa beban bunga dan berapa pendapatan bunga. Itu akan di-compare sehingga ketika ketemu harganya pas itu ya akan menjadi eliminasi. Ya, akan menjadi eliminasi. Karena pada hakikatnya kalau anak bayar beban bunga kepada non afiliasi sama aja dia membayar beban bunga kepada induk begitu. Begitu juga induk ketika dia terima pendapatan bunga dari non afiliasi, pada hakikatnya dia terima pendapatan bunga pada menerima pendapatan bunga dari anak. Nah, cuma masalahnya antara berapa beban bunga yang dibayar anak dan berapa pendapatan bunga yang diterima oleh induk, ini dicocokkan. Ya. Selisih antara pendapatan bunga dan eh, selisih antara pendapatan bunga yang diterima oleh induk dengan beban bunga yang dibayar anak, ini dicocokkan. Selisihnya akan menjadi betul-betul menjadi keuntungan bagi konglomerasi itu. Selisihnya saja. Ataupun kalau terjadi biaya bunga lebih besar dari pendapatan akan menjadi kerugian gitu. Nah, jadi pendapatan bunga yang dilaporkan oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Nah, ini makanya tadi ya, pendapatan bunga yang dilaporkan oleh induk. Nah, maksudnya di sini pendapatan bunga yang dilaporkan oleh induk dan beban bunga yang dilaporkan oleh anak. Nah, dalam kasus ini tidak sama karena perbedaan nilai yang tercatat ya dalam tercatat obligasi. Pasti beda antara induk dan anak. Ini ada kemungkinan beda, kemungkinan besar beda gitu loh. Nah, sehingga menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban bunga. Kemudian ini contohnya ya. Contoh konsolidasi setelah pembelian obligasi afiliasi dengan harga lebih rendah dari nilai buku. Ini contoh kasus yang pertama. Apabila pembelian obligasi lebih rendah daripada nilai bukunya. Contoh PT Induk membeli 80% saham jasa PT Anak tanggal 31 Desember 2000 X0 pada nilai bukunya 240 juta. Selain itu terdapat kondisi berikut. Ya. Pada tanggal 1 Januari 2001, anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal 100 juta. Umurnya 10 tahun, ya, suku bunganya 12% per tahun. Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 102 juta. Ya, obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 102 juta, berarti dapat premium nih. Ya. Jadi dibeli oleh non afiliasi dengan harga 102 juta, nilai nominal 100 juta. Kemudian obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
Ya. Kemudian PT Induk dan PT Anak menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Kemudian 31 Desember Induk membeli obligasi tersebut dan ini di tahun ini 31 Desember 2010 ya. Atau istilahnya setelah berjalan 1 tahun, ya, setelah berjalan 1 tahun, Induk membeli obligasi tersebut dari non afiliasi seharga 91 juta. PT Anak melaporkan laba bersih 50 juta untuk tahun 2001 dan 75 juta 2002. Anak mengumumkan dividen 30 juta di tahun 2001 dan 40 juta di tahun 2002. Induk memperoleh eh, laba 140 juta di tahun 2001 dan 160 juta di 2002. Induk mengumumkan dividen 60 juta di tahun 2001, di tahun 2002 juga 60 juta. Nah, ya, ini kita lihat skemanya. Anak mengeluarkan instrumen utang senilai 102 juta. Ya, nilai bukunya 100 juta nilai bukunya. Ya, nilai bukunya tadi adalah nilai bukunya atau nilai nominalnya 100 juta. Nilai nominal obligasinya 100 juta. Tapi dibeli non afiliasi 102 juta. Kemudian setelah 1 tahun berjalan, induk beli dengan harga 91 juta. Nah, di sini anak mencatat selama tahun 2001, di awal Januari 2001, kas pada utang 102 juta. Dia jual ini. Kemudian di 30 Juni anak bayar bunga, bayar bunga, bayar bunga sebesar 5.900.000 dan utang obligasi 100.000, ya. Kas yang dikeluarkan adalah 6 juta. Ini adalah preminya. Nah, karena dia dapat premi tadi. Preminya 2 juta. 2 juta dibagi 20 periode bunga. Maka apa? Senilai 100.000. 31 Desember sama ya, karena tiap semesteran. Nah, kemudian jurnal 15 tadi mana? Oke, ini sudah penjelasannya. Jurnal 15 yang ini tadi ya, kas pada utang obligasi 102 juta. Nah, ya jurnal 16 sama 17 mencatat pembayaran bunga sehingga total beban bunga pada tahun 2001 adalah 11 juta 800, yaitu 5.900.000 kali 2 karena 2 kali pembayaran, ya. 5.900.000 kali 2 yaitu 11.800.000. Sehingga nilai buku obligasi yang saat terbitkan 102 juta, begitu penyesuaian selama setahun, maka nilai buku per 31 Desembernya menjadi 101 juta 800.
Induk mencatat pembelian obligasi, begitu setahun berjalan, Induk mencatat pembelian obligasi PT Anak dari non-afiliasi ini, dia mencatat investasi pada kas. Walaupun ini investasinya seakan-akan awalnya dia, kalau kita tutup mata saja ya misalkan ya, nah, dari non afiliasi ini hakikatnya sebenarnya non afiliasi, tapi oh, walaupun ini nyatanya adalah beli, ulang lagi ya, walaupun nyatanya kita beli adalah non afiliasi ya, investasinya kepada non afiliasi, tapi kenyataannya adalah investasi obligasi pada PT Anak gitu. Ini kan belinya kepada non afiliasi. Nah, ayat jurnal ini sama dengan ayat jurnal jika obligasi yang dibeli tersebut merupakan obligasi milik pihak yang tidak berelasi. Untuk membeli obligasi tersebut setelah pembayaran bunga ke PT non-afiliasi. Kan itu, Induk tidak memperoleh bunga obligasi selama tahun 2001. Karena dia belinya kepada non-afiliasi, ya, jadi karena dia membelinya pada akhir tahun setelah pembayaran bunga ke PT non-afiliasi, maka Induk nggak terima bunga di tahun 2001. Dan juga tidak terdapat bunga obligasi yang masih harus bayar pada tanggal pembelian. Kemudian perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Nah, maka dari sudut pandang konsolidasi, pembelian obligasi PT Anak oleh PT Induk ya, dianggap merupakan pelunasan obligasi. Jadi pembelian obligasi PT Anak oleh PT Induk melalui pihak yang tidak berelasi tadi, ini dianggap pelunasan obligasi oleh entitas konsolidasi, atau dengan kata lain, obligasi yang diterbitkan oleh anak ini yang melalui PT non berelasi tadi, oleh PT Induk, atau PT Induk beli melalui non relasi tadi, nah, dianggap pelunasan oleh PT Induk. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan konsolidasi harus diakui keuntungan untuk kerugian sebesar perbedaan antara nilai buku obligasi pada tanggal pembelian kembali dengan jumlah yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi dalam mengakuisisi obligasi. Nah, keuntungan ini dimasukkan dalam laporan laboratorium konsolidasian. Nah, jadi ini kita lihat berapa nilai obligasi ya, PT Anak. Nilainya adalah per 31 Desember adalah 101.800.000 ya. Harga yang dibayarkan oleh Indo 91 juta, berarti keuntungan pelunasan ini adalah 10.800.000 ya. Ingat, ini adalah 101.800.000 ini adalah tadi ya sudah dikurangi 100 sebanyak 2 kali tadi ini ya, ini tadi. Makanya totalnya adalah 101.800.000 ini. Ya, nilai bukunya per 31 Desember. Kemudian keuntungan itu, nah ini ada pendekat, kita alokasikan. Bagaimana mengalokasikan? Maka pengalokasian ada 4 eh, apa tuh kemungkinan ya, 4 kemungkinan. 4 kemungkinan. Kemungkinannya apa saja? Yaitu pertama, dialokasikan untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi. Kemungkinan kedua, dialokasikan untuk afiliasi yang membeli obligasi. Kemungkinan ketiga, untuk induk perusahaan. Yang kemungkinan keempat adalah untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi di pembukaan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi. Jadi memang seperti sampaikan buku ini ya, bahwa tidak ada alasan meyakinkan untuk memilih salah satu dari metode tersebut. Mana ya? Nah, ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Ya, mau dialokasikan kemana? Tergantung dari mereka sudut pandang
cost benefitnya. Ini justifikasi perusahaan apa konglomerasi itu sendiri. Hak dari pemegang saham afiliasi penjual. Nah, kemudian terdapat perbedaan penting antara keuntungan dan kerugian antar perusahaan yang dibahas pada bab sebelumnya ya, atau keuntungan kerugian dari transaksi utang antar perusahaan. Keuntungan kerugian ditransfer dari transfer aset antar perusahaan diakui oleh masing-masing afiliasi dan dieliminasi pada saat konsolidasi. Keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan tidak diakui oleh masing-masing afiliasi tetapi dimasukkan dalam konsolidasi. Nah, jika anak perusahaan adalah penerbit afiliasi penerbit, keuntungan atau kerugian dari pelunasan konstruktif dianggap menjadi hak dari pemegang saham anak perusahaan. Jadi kalau yang menerbitkan awalnya adalah anak perusahaan, maka hak dari pemegang saham anak perusahaan. Nah, sehingga keuntungan atau kerugian dibagi antara laba bersih konsolidasi dan kepentingan non pengendali berdasarkan persentase relatif dalam saham biasa. Jadi berapa keuntungan induk, berapa keuntungan anak ya. Karena kenapa harus kita hitung begitu ya? Keuntungan 10.800.000 ini karena kita sudah melibatkan pihak di luar. Nah, karena ini melibatkan pihak di luar yang berelasi tadi, maka ini akan dibagi seperti di bab-bab sebelumnya. Berapa keuntungan untuk induk atau pengendali, berapa keuntungan untuk anak atau non pengendali berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Nah, tapi jika induk penjual, jika induk perusahaan adalah afiliasi penjual, seluruh keuntungan dari pelunasan konstruktif menjadi hak milik pemegang saham pengendali. Ya, jadi kalau yang menerbitkan obligasi, itu adalah induk, ya, yang menerbitkan obligasi adalah induk. Nah, dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini kita tutup blok atau ini kita sama-sama anak ini kita ganti induk atau dengan kata lain ini kita tutup blok, ya, ini kita tutup blok seakan-akan nggak ada, maka hubungan antara non afiliasi ya hanya dengan induk saja. Ya. Berapa keuntungannya? Ya ini haknya induk, nggak ada hubungannya hak anak. Ya. Kalau saya ulang lagi, ya, kalau yang menerbitkan obligasi ini adalah induk, bukan anak, ya, adalah induk, terus kemudian sama induk ditebus lagi, maka keuntungan itu mutlak punya induk, bukan punya anak. Anak nggak punya hak apapun. Karena adanya ajudan pengakuan pendapatan bunga yang tercatat oleh perusahaan terlibat, keuntungan untuk kerugian konstruktif diakui selama sisa umur obligasi. Jadi sekali lagi, bagaimana konteks pembagian laba, keuntungan ataupun kerugian dari selisih yang 10 apa tadi selisih 10 juta ini tergantung dari siapa yang menerbitkan pertama kali. Kalau anak yang menerbitkan pertama kali kemudian yang nebusin adalah induk, nanti keuntungan kalau itu untung ya, kalau itu untung sepertinya adalah untung, maka berapa hak induk dan berapa hak anak dari 10 juta ini. Kalau induk menguasai 80%, maka 80% dari 10.800.000 adalah haknya induk. Non pengendali atau anak haknya adalah 20%-nya. Tapi kalau yang menerbitkan obligasi pertama kalinya adalah induk kemudian dibeli oleh non relasi, kemudian sama induk dibeli lagi, maka kalau terjadi keuntungan ini adalah mutlak punya induk, anak nggak punya hak apapun. Ya,
Dan keuntungan itu diamortisasi, ya, selama umur obligasi. Nah, kemudian jurnal eliminasinya apa saja? Yaitu kas pada investasi, ya, kas pada investasi, investasi pada pendapatan dari anak perusahaan. Ini kita mencatat dividen dari PT Anak. Tadi apa? Ada informasi tadi ya. Ini anak mengumumkan dividen 30 juta. Maka ketika anak mengumumkan dividen, ini ingat ya, ini adalah metode ekuitas. Ketika anak mengumumkan dividen, induk langsung menjurnal. Kalau metode cost, kalau kalau anak ini mengumumkan dividen, kalau anak mengumumkan dividen, maka induk nggak boleh menjurnal. Tapi nggak mungkin. Ini metode cost nggak mungkin. Kenapa? Karena kepemilikannya adalah 80%. Kepemilikan 80% itu nggak mungkin pakai metode cost. Kalau kalau katakan ini adalah PT Alpha, ini PT Beta, Alpha memiliki 20%, wajar itu kalau metode cost. Tapi karena ini adalah PT ini misalkan dengan nama lain adalah Alpha misalkan, dia memiliki 80%, 60%, nah itu pasti pakai metode ekuitas. Apalagi kalau 100%, nah udah dividennya langsung diakui, dicatat. Ini metode ekuitas ini. Maka nah, kas pada investasi 30 juta ini langsung udah punya bayangan, udah saya tarik aja kasnya 24 juta. Ya, kasnya langsung saya tarik aja, kata induk begitu. Begitu sudah diumumkan, pemegang saham udah punya pikiran, udah tarik aja, saya mau jalan-jalan nih, mau ke Singapura, mau kemana, tarik aja nih, udah. Nah, ini. Kemudian investasi pada saham anak mencatat eh, pendapatan, ya, pendapatan dari PT Anak, ini tadi terangannya, ya. PT Anak melaporkan laba sebesar 50 juta. 50 juta. Maka ketika anak melaporkan pendapatan sebesar 50 juta, oh udah bayangin. Berarti investasi saya sebagai Indo, investasi saya naik 40 juta. Sisanya, ya punya urusan si anak. Gitu. Sehingga dengan ayat tersebut, peroleh saldo investasinya 256 juta. 256 juta pada akhir tahun 2021. Nah, kemudian kertas konsolidasinya pendapatan pada dividen dan investasi, ya, mengeliminasi pendapatan dari perusahaan, kemudian eh, pendapatan pada dividen dan kepentingan non pengendali, ya, mengalokasikan laba kepentingan non pengendali 50 juta tambah 10 juta 800 ini tadi ya, yang tadi eh, pelunasan konstruktif tadi, ya, laba 50 tambah pelunasan konstruktif 10 juta kali 20%, ini totalnya ini adalah haknya non pengendali. Nah, ini harus dikeluarkan dari pendapatan pengendali. Karena sebesar ini harus dikeluarkan dari pendapatan pengendali, atau dengan kata lain, harus kita pindahkan ke debit. Karena ini bukan haknya pengendali. Ini adalah haknya non pengendali. Maka ini harus sama induk harus dikeluarkan. Makanya diberi nama pendapatan untuk kepentingan non pengendali. Ya. Kebalikannya bagi non pengendali jurnalnya gimana? Pasti jurnalnya pendapatan ini pasti ada di debit, apa di kredit. Nah, gitu juga saham biasa, saldo laba. Nah, ini seluruh komponen ekuitas dieliminasi seperti biasa, utang, investasi, keuntungan, keuntungan atas pelunasan obligasi juga harus dieliminasi.
Ya, bagian laba kepentingan pengendali tadi adalah 12.160. Rinciannya itu, ya, kita lihat sini. Ini, ya. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Nah, 2002 sama sebenarnya, tinggal ada perubahan-perubahan kapan bayarnya, saldonya setelah amortisasi berapa. Baik, insya Allah cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa hari Senin ya. Eh, jumpa hari Senin. Jadi kalau bisa gini, hmm, besok kita besok saya saya share soal latihan. Ya. Nah, Senin ketika ketika kita perkuliahan itu kita bahas. Insya Allah gitu. Jadi insya Allah besok atau hari Sabtu ataupun mungkin Ahad akan saya share latihan ini untuk yang utang. Nah, terus kemudian kita bahas di hari Seninnya. Ya. Nah, itu saja. Itu sudah menunjukkan jam 17.15. Kita akhiri. Jangan lupa absen. Terima kasih atas kehadiran kalian. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Jangan lupa absen ya. Hmm. Ya, sudah, Bapak. Nanti akan saya kirim ke grup. Ya. Bapak, mohon izin untuk bertanya terkait UAS, berarti tidak jadi dimajukan untuk hari Senin besok ya, Pak? Enggak, kalau hari Senin besok enggak, tapi insya Allah dalam minggu depan inilah kemungkinan begitu. Ya. Ataupun Baik, Bapak. andai kata sesuai jadwal pun, misalkan sesuai jadwal pun nanti ada yang mungkin sekretaris prodi itu akan ataupun siapa nanti akan saya minta, kan kalian nulisnya di kertas tuh, kan kalau secara jadwal kan harus offline tuh. Nah, nanti mungkin staff saya sendiri akan mengupload ke saya gitu ya. Ya. Atau mungkin nanti Baik, kalian Pak. Terima kasih, Bapak. atau mungkin kalian ketika UAS nanti kalian foto ya kan, secara fisik kalian hadir di kelas, kemudian difoto pakai handphone, diupload ke Google Classroom. Mungkin begitu. Di scan gitu ya. Scan di tempat. Ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Insya Allah. Yang jelas kalau UAS pasti materinya sudah kita bahas. Materinya sudah kita bahas.